Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya mau share cara mikvakan agar si proteinnya itu tinggi. Sebenarnya saya udah pernah, bukan ngebahas sih, pernah ngobrol ketika live streaming ya. Jadi saya bilang soal masih makan di mic kayak gitu. Nah, namun di sini saya bakal lebih detail lagi, dan buat teman-teman jangan lupa ditonton sampai habis karena di situ ada hal-hal yang mungkin teman-teman tidak diketahui, dan setelah nonton mungkin bisa nanti teman-teman coba atau terapkan yang saya pakai kayak gitu. Nah, oke, langsung aja kita lanjut. Oh iya, dan mohon minta like-nya juga, bantu like-nya juga, di share, atau mungkin teman-teman bisa komen juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, langsung aja kita lanjut. Nah, ketika teman-teman mau naikin proteinnya itu lebih tinggi, dan cara mix-nya itu seperti apa, dan ini yang saya pakai ya teman-teman. Jadi teman-teman mau macam-macam mic-nya itu terserah teman-teman, mau ngikutin juga ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, langsung aja. Yang pertama itu ini awalnya kan saya itu selalu pakai pakan cuman satu-satu aja gitu, tapi nggak semuanya satu sih, ada yang emang di mic juga gitu. Cuman kenapa saya pakai pakan satu macam itu, saya menguji coba kualitas pakan aja sih kayak gitu. Jadi bagus atau tidaknya seperti itu. Nah, langsung aja. Yang pertama itu yang saya sekarang pakai itu pelet, dan peletnya yang emang biasa saya pakai Super King Barbar. Nah, yang kedua itu saya pakai udang kering. Jadi saya tuh yang kering-keringan ya kayak gitu. Paling kalau yang hidupnya itu ulat tongkong sih, yang putih kayak gitu. Kalau nggak ada yang putih ya yang coklat juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kalau lebih bagusnya lagi itu pakai cacing, mungkin seminggu sekali kayak gitu. Kalau saya sih enggak, jadi sekali ngasih pakan itu jadi kayak gini nih contohnya. Pelet, setelah pelet itu langsung dikasih udang kering, langsung dikasih ulat Hongkong kayak gitu. Jadi secara bersamaan gitu, 3 macam itu yang saya pakai kayak gitu. Kalaupun ada lagi cacing atau jangkrik kering pasti saya gunakan juga, cuman kebetulan karena nggak ada, saya pakai pakan yang ada aja kayak gitu. Nah, kenapa di mic itu bisa jadi proteinnya tinggi? Karena seperti ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman searching di Google misalkan ulat Hongkong atau jangkrik atau cacing, ketika teman-teman atau udang nih satu lagi, ketika teman-teman searching itu misalkan proteinnya itu 43% atau contoh 45%. Nah, 45% itu harus berapa banyak? Entah 1 kilo atau 10 biji atau berapa si udangnya itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika ini bagus proteinnya tinggi misalkan udang, tapi yang dikasih cuma 1 biji, menurut teman-teman itu proteinnya berapa persen? Ada 1% atau kurang gitu. Nah, makanya dengan di mix itu kelebihannya, pertama proteinnya jadi nambah. Misalkan contoh ya, ini buat contoh aja. Pertama untuk ulat Hongkong, misalkan dari 1 biji itu berapa persen gitu ya, kita ambil contoh 5% misalkan ya. Misalkan ulat Hongkong itu 5% proteinnya, terus udang 5%, terus yang ada dalam kandungan pelet 5%. Berarti yang dikonsumsi proteinnya itu 15% dalam sekali makan. Kalau 2 kali makan berarti 30%. Nah, itu teman-teman, apalagi nanti kalau misalkan teman-teman ada terus dikasih cacing gitu atau dikasih yang lainnya lagi gitu kayak gitu, itu bakalan lebih tinggi lagi proteinnya dan bakal lebih bagus lagi. Dan satu hal lagi, keuntungannya itu
menurut saya pribadi ya, tapi nggak tahu mungkin teman-teman udah lebih tahu, jadi ini cuman share aja. Kelebihannya atau keuntungannya yang selain proteinnya jadi tinggi itu, ada protein yang nggak didapatkan dari udang tapi bisa didapatkan dari ulat tongkong. Ada yang nggak bisa didapatkan dari ulat tongkong tapi bisa didapatkan dari pelet, dan begitupun seterusnya kayak gitu. Jadi menurut saya kalau di mix itu secara bersamaan gitu sekaligus itu lebih bagus sih, lebih ideal kayak gitu tuh. Dan alhamdulillah ini tuh, kalau untuk cabung udah pada kering, jadi tinggal nunggu pecahnya aja. Dan ini saya mulai dibeningin teman-teman, makanya warnanya nggak begitu oranye, tapi ini ada oranye-oranye. Kalau sebelumnya ini saya tuh progres dari pertama beli sampai terakhir tuh kapan ya, ini mau jalan 2 minggu kayaknya, apa lebih ya, nah di air bening kayak gitu. Dan ini ya seperti ini tuh cabungnya tuh kering. Dan kalau untuk yang bagian ke depan masih tipis ya, belum kering. Dan untuk batik saya nggak bilang bisa ini sih, tapi adalah ini lagi menjalani kayak gitu. Oke, langsung aja kita balik lagi ke pembahasan awal. Nah seperti itu teman-teman, untuk ngasih pakannya gitu, jadi lebih bagus di mix, jangan satu pakan aja. Terkecuali kalau misalkan teman-teman emang lagi menguji coba pelet ini tuh bagus atau tidak kayak gitu. Jadi selain cabung, warna pun bisa ikut naik, apalagi kalau pakai udang kayak gitu. Jadi bisa naik seenggaknya secara bersamaan. Kalaupun nggak bersamaan ya seenggaknya proteinnya tinggi. Dan kalau protein tinggi, entah itu dari warna atau cabung, salah satunya sih menurut saya pasti naik kayak gitu. Ya bukannya nggak bagus juga sih kalau misalkan cuman satu kayak gitu ya, tapi lebih, menurut saya sih lebih bagus aja dan lebih komplit kayak gitu. Tuh udah ada spot juga yang warna hitam tapi belum, bunganya belum pecah kayak gitu, jadi baru tempatnya aja kayak gitu. Tuh. Nah apalagi ya selain proteinnya jadi tinggi dan komplit, menurut saya sih cukup itu aja. Kalau dari saya, mungkin teman-teman bisa nambahin, bisa yang apa, bisa komen di kolom komentar kalau emang yang udah ngejalanin dari dulu atau baru mau ngejalanin kayak gitu. Nah kalau untuk pembahasan batik mungkin nanti di video selanjutnya, karena ini saya lagi mencoba, karena ini dari kecil sampai sekarang batiknya itu ada. Dan sekarang ini tuh mungkin ukurannya 20 cm, kurang lebih 20 cm waktu itu saya ukur itu. Sebenarnya sih 19,5 apa berapa gitu kurang, tapi mungkin sekarang udah 20 kayaknya. Nih oh iya ini perhatiin sama teman-teman, di bagian bawah sama atas dorsal itu kayak batiknya itu polanya itu ada, tapi di ekor itu enggak ada. Dan saya mau coba untuk iseng-iseng progres. Jadi saya itu sebelum mencoba itu selain cari tahu itu melihat hal-hal apa ya yang dilakuin sama teman-teman atau para keeper yang lainnya. Nah setelah saya cari tahu dan sedikit paham, baru mau saya terapkan kayak gitu. Nah untuk selanjutnya lupa barusan tuh mau ngomong apa ya, apa namanya tuh, jadi lupa kayak gini. Aduh lupa, nggak tahu lah, nanti aja mungkin dibahasnya. Oh iya, ini apa namanya tuh, kalau misalkan teman-teman di mix gitu, usahakan juga
si pakannya itu porsinya disesuaikan ya teman-teman sama ukuran atau size-nya, karena kalau terlalu over itu ikan itu bakalan gemuk dan ya jelek aja dilihatnya. Contohnya seperti ini nih, ini agak ini sih tapi nggak begitu besar juga, ditambah ini baru dikasih makan juga jadi si perutnya itu agak besar ya. Coba kita lihat, tapi nggak besar-besar banget. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau coba mic itu secukupnya aja ya gitu, jadi disesuaikan. Nah itu juga berpengaruh ke bunga dan ke warna, apalagi kalau misalkan apa namanya tuh udah besar, jadi harus benar-benar disesuaikan tuh, karena berpengaruh, karena ikan udah besar tapi pakannya sedikit itu berpengaruh juga sih, jadi tidak tercukupi walaupun udah cukup proteinnya tapi kurang dari yang dimakannya gitu, tidak sesuai kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau pembahasannya itu kurang jelas atau ada kesalahan dalam kata. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like-nya, share, komen, dan bye bye. Assalamualaikum.